Oke, selamat sore adik-adik mahasiswa. Salam sehat untuk kita semua ya. Pada pertemuan perkuliahan tutorial pada mata kuliah epidemiologi klinik ini kita akan membahas tentang topik penelusuran kejadian luar biasa atau kita kenal dengan istilah KLB. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita melaksanakan absensi terlebih dahulu ya. Cici Hanifah hadir di ruang Zoom ini. Hadir, Ibu. Oke, Desa Komang Angelina Adnyani. Hadir, Bu. Erison Ivan Billy. Hadir, Bu. Igusti Made Ginanda Prayoga. Hadir, Ibu. Iputu Hendra Pranata. Hadir, Bu. Kadek Nanda Adiputra. Hadir, Ibu. Lalu si Hibul Rahman Jumilang. Hadir, Bu. Moh Ale Afandi. Hadir, Ibu. Kadek Dia Agustini. Hadir, Bu. Kadek Putri Ayu Rasmini. Hadir, Ibu. Oke, Komang Ayu Triana Yundani. Hadir, Ibu. Made Kusuma Wardani. Hadir, Ibu. Rini Tei Oktovin. Hadir, Ibu. Dan Siluh Gesa Ania Amordana. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih. Sepertinya semua sudah lengkap hadir ya di ruang Zoom. Nah, sebelum lanjut melakukan kuliah tutorial kita pada tahap pertama, mari kita melaksanakan doa bersama ya, menundukkan kepala sejenak berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya. Kita berdoa mudah-mudahan perkuliahan pada tutorial hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, selanjutnya pada kuliah tutorial tahap pertama ini, nanti siapa yang akan berperan sebagai ketua? Izin, Ibu. Saya, Ibu. Oke, silahkan nanti. Dan siapa yang akan berperan sebagai sekretaris? Saya, Ibu. Oke, Gesa ya. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kepada ketua, Ibu waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan. Terima kasih, Bu. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Puji syukur kita hadapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memulai kuliah pertama ini, kuliah tutorial. Saya minta Gesia untuk membacakan skenario kasusnya. Baik. Mohon izin untuk membacakan kasusnya. Pada awal bulan Desember 2019, dokter praktek swasta di Desa Blakiuh melalui surveilan pasif mendapatkan 4 pasien dewasa dengan gejala yang hampir sama, yaitu demam, sakit kepala, mual muntah, dan sesak nafas. Kasus semakin meningkat di pertengahan bulan Desember 2019 sehingga mencapai 10 kasus. Di lain pihak, Poliklinik Puskesmas 1 Abian Semal juga mendapatkan kasus yang serupa dan pasien semua berasal dari Desa Blakiuh. Hingga akhir bulan Desember 2019, kasus mencapai 21 kasus, baik dewasa dan lansia. Dari informasi yang didapat tersebut, Kepala Puskesmas Abian Semal 1 memutuskan untuk melaporkan hal ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan mendapatkan feedback positif dari petugas P2 Dinkes. Petugas P2 Dinkes memberi arahan untuk segera melakukan penelusuran epidemiologi sesuai dengan tahapan ke desa tersebut dengan melakukan surveilan aktif, menyebarkan kuesioner pada semua pasien yang terlaporkan, dan melakukan pemeriksaan laboratorium yang spesifik untuk memastikan apakah kasus merupakan kasus KLB
karena saat ini laporan kasus yang sama juga telah dilaporkan di beberapa negara di dunia. Sekian kasusnya. Baik, Gisya, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang step pertama, yaitu klasifikasi istilah yang belum dipahami sesuai dengan kasus. Untuk teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Yoga. Ya, silakan. Untuk istilah yang kurang saya pahami itu adalah surveillance aktif dan surveillance pasif. Maksudnya bagaimana ya? Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya ya, Ya, silakan. apa yang dimaksud dengan penelusuran epidemiologi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya lagi, teman-teman? Izin bertanya, Ya, silakan. siapa saja yang bisa menetapkan status KLB tersebut ya? Baik, mungkin itu saja pertanyaannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab? Izin menjawab Yoga untuk pertanyaan nomor 1. Oh ya, silakan Hendra. Yaitu yang pertama, surveillance aktif itu menggunakan petugas khusus surveillance untuk kunjungan berkala seperti ke lapangan, ke desa-desa, puskesmas, dan rumah sakit dengan tujuan untuk mengidentifikasi kasus baru penyakit atau kematian. Sedangkan surveillance pasif itu memantau penyakit secara pasif dengan menggunakan data penyakit yang harus dilaporkan yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih Yoga, sudah. Baik, terima kasih atas jawabannya Hendra. Untuk soal yang nomor 2, apakah ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2. Ya, silakan. Untuk pertanyaan dari Nanda, yaitu penelusuran epidemiologi kan ya. Untuk penelusuran epidemiologi itu merupakan suatu tindakan penelusuran atau penyelidikan suatu penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut atau investigasi terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan agar bisa dikendalikan. Terima kasih. Terima kasih dia atas jawabannya, sangat bagus. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah teman-teman ada yang mau menjawab? Saya izin menjawab pertanyaannya dari Kaduk. Silakan, Siapa Erik. saja yang menetapkan kasus KLB? Menurut pasal 7 PMK nomor 1501, Kepala Dinas Kesehatan atau Kabupaten, Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria ditetapkan dalam keadaan KLB yang disebutkan dalam pasal 6 PMK nomor 1501. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menetapkan suatu daerah dalam keadaan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di wilayah kerjanya masing-masing dengan menerbitkan laporan KLB sesuai contoh formulir yang terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabnya Erik. Semua pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya kita masuk ke dalam step yang kedua, yaitu mendefinisikan masalah yang terjadi pada kasus. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya pada kasus tersebut, kenapa silakan, ada Erik. kegiatan surveillance, kenapa ada kegiatan surveillance aktif dan pasif dalam penetapan status KLB? Baik, Erik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Pak Ketua, Iya, izin silakan. bertanya. Ya, silakan. Mengapa pada kasus di atas tidak dijelaskan status KLB? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Rini. Untuk teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Ya, silakan. Triayu.
Izin menjawab pertanyaan dari Erikson Billy. Ya. Mengapa ada kegiatan surveillance aktif dan pasif? Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu surveillance aktif dan surveillance pasif. Surveillance aktif itu adalah proses surveillance yang pencatatan dan pelaporannya melalui penelusuran temuan kasus langsung ke masyarakat melalui kontak tracing. Jadi, petugas langsung terjun ke lapangan dan tidak menunggu secara pasif di pelayanan kesehatan saja. Sedangkan surveillance pasif itu artinya proses surveillance berupa pencatatan dan pelaporan kasus yang dilakukan petugas kesehatan berdasarkan kedatangan pasien ke pelayanan kesehatan saja. Jadi, petugas kesehatan hanya menunggu laporan dari pasien yang datang berobat. Melalui surveillance ini, maka frekuensi dan distribusi sebaran kasus KLB yang sebenarnya terjadi di populasi bisa terpantau dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Putri Ayu atas jawabannya, sangat bagus. Untuk soal yang kedua, apakah teman-teman ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Yoga. Ya, silakan Sohib. Izin menjawab soal dari Rini, yaitu mengapa tidak dijelaskan status KLB dalam kasus. Jawabannya yaitu karena proses penetapan kasus KLB belum sepenuhnya terlaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabnya, Sohib. Semua pertanyaan sudah dijawab oleh teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, yaitu brainstorming dengan menentukan pengetahuan dasar yang telah dimiliki pembuat hipotesis. Di sini teman-teman menjelaskan secara singkat dan jelas. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan? Baik, di sini saya ingin meluruskan, mohon maaf sebelumnya kepada Ibu dosen. Jadi untuk tahap kedua, yaitu seharusnya teman-teman bertanya, dan kemudian pertanyaannya itu dijawab pada tahap ketiga, step ketiga. Nah, untuk yoga mungkin bisa langsung dilanjutkan ke step keempat yoga. Baik, mohon maaf Ibu. Nah, kita masuk ke dalam step keempat, yaitu menganalisis masalah yang telah secara detail atas pertanyaan teman-teman tadi. Baik, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan lebih lengkap mengenai surveillance aktif dan surveillance pasif. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu surveillance pasif. Surveillance pasif memantau penyakit secara pasif dengan menggunakan data penyakit yang harus dilaporkan atau reportable disease yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Kelebihan surveillance pasif relatif mudah dan murah untuk dilakukan. Kekurangan surveillance pasif adalah kurang sensitif dalam mendeteksi kecenderungan penyakit. Data yang dihasilkan cenderung underreport karena tidak semua kasus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan formal. Selain itu, tingkat pelaporan dan kelengkapan laporan biasanya rendah karena waktu petugas terbagi dengan tanggung jawab utama memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan masing-masing. Sedangkan surveillance aktif menggunakan petugas khusus surveillance untuk kunjungan berkala ke lapangan, desa-desa, tempat praktik pribadi dokter, dan tenaga medis lainnya seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit dengan tujuan mengidentifikasi kasus baru penyakit atau kematian yang disebut penemuan khusus atau case finding, serta konfirmasi laporan kasus indeks.
Adapun kelebihan surveilan aktif lebih akurat daripada surveilan pasif, sebab dilakukan oleh petugas yang memang dipekerjakan untuk menjalankan tanggung jawab itu. Selain itu, surveilan aktif dapat mengidentifikasi outbreak lokal dan kelemahan surveilan aktif lebih mahal dan lebih sulit untuk dilakukan daripada surveilan pasif. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Rini atas jawabannya yang sangat detail. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2. Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan secara lengkap pertanyaan nomor 2. Mengapa belum ditetapkannya status KLB? Itu dikarenakan langkah-langkah penetapannya belum terlaksana sepenuhnya, seperti peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan jumlahnya penderita baru dalam 1 bulan, angka kematian, kasus, dan angka proporsi. Dalam kasus ini, pihak puskesmas baru saja akan melaksanakan surveillance aktif, di mana hasil penelusuran tersebut baru saja akan dilaporkan ke pihak Dinas Kesehatan. Jika kriteria penetapan status KLB sudah terlaksana, maka status kesehatan dapat dikeluarkan. Dan dilakukan juga perhitungan awal dari kasus untuk memastikan adanya frekuensi baru yang berlebihan, mengidentifikasi sumber dari penyebab penyakit dan cara penularannya, dan pelaporan penyelidikan kejadian luar biasa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Ayu Triana Yunani, sangat detail. Baik, teman-teman, semua pertanyaan sudah dijawab. Kita masuk ke dalam step kelima, yaitu membuat tujuan pembelajaran berdasarkan topik tentang pengetahuan yang kurang dimiliki. Untuk teman-teman, ada yang mempunyai pendapat? Dipersilahkan. Izin menyampaikan pendapat. Ya. Mungkin di situ bisa ditambahkan definisi dan konsep surveillance kesehatan dalam penetapan KLB. Sekian. Baik, terima kasih atas pendapat Kusuma. Apakah ada pendapat lain lagi? Baik, izin memberikan pendapat. Dari saya bisa ditambahkan definisi KLB. Baik, terima kasih Alex. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada lagi? Izin berpendapat. Ya, Sohib, silakan. Mungkin bisa ditambahkan juga standar penetapan KLB. Terima kasih. Baik, terima kasih Sohib atas pendapatnya. Untuk teman-teman, apakah ada lagi? Izin berpendapat. Dari saya mungkin bisa ditambahkan tujuan dan penetapan KLB. Terima kasih. Terima kasih Putri Ayu atas pendapatnya. Untuk teman-teman, apakah ada pendapat lain? Izin memberikan pendapat. Silakan, Erikson. Dari saya mungkin bisa dimasukkan bagaimana proses pelaksanaan penelusuran epidemiologi dalam penetapan KLB. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Saya kasih satu lagi untuk pendapatnya. Ada teman-teman yang berpendapat? Baik, izin berpendapat. Menurut silakan. saya bisa ditambahkan siapa yang berhak menetapkan status KLB. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya Ayu Triana. Semua pendapat sudah kami rangkum. Selanjutnya perkuliahan di tutorial bagian pertama
sudah selesai, akan dilanjutkan ke bagian kedua. Terima kasih atas pertanyaannya semua, sudah saya tampung. Untuk kali ini saya akhiri skenarionya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak adik-adik semua ya. Jadi partisipasinya luar biasa. Aplaus untuk kita semua terlebih dahulu. Tetap semangat ya. Jadi semua sudah berperan aktif dengan baik. Nah, selanjutnya sesuai dengan arahan Yoga ya selaku ketua dalam pelaksanaan kuliah tutorial tahap pertama pada topik penelusuran kejadian luar biasa atau KLB. Adik-adik semua silahkan menyiapkan diri terlebih dahulu dalam beberapa waktu yang ada untuk persiapan kuliah tutorial tahap kedua ya, dengan melengkapi konsep-konsep teori ya, apakah itu melalui buku maupun artikel-artikel jurnal. Dari kalau nggak salah saya simak tadi ada 6 poinnya yang perlu dibahas secara detail pada pelaksanaan perkuliahan tutorial tahap kedua nanti, yang meliputi definisi KLB, kemudian bagaimana peran dari sistem surveillance kesehatan baik aktif maupun pasif ya dalam penetapan KLB. Kemudian kalau tidak salah tadi juga ditetapkan bagaimana penentuan KLB melalui penelusuran epidemiologi terkait dengan juga syarat-syarat yang sudah ditetapkan ya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan selanjutnya tujuan dari penetapan KLB itu untuk apa, dan kalau tidak salah ada masukan yang terakhir siapa pemegang kebijakannya yang memiliki hak dalam penetapan kejadian luar biasa atau KLB. Oke, saya kira memang cukup untuk perkuliahan tutorial kita pada tahap pertama ini, dan saya izin ya untuk menutup perkuliahan ini dengan mengucapkan selamat sore, sampai ketemu lagi kita pada perkuliahan tahap kedua di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Izin live ya. Baik, Bu.